Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini insya Allah Bapak akan sedikit berbagi tentang macam-macam sholat sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Bapak hanya akan membahas sedikit ya, supaya menjadi pengetahuan bagi kalian semua. Untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan kepada guru ngaji kalian masing-masing. Di sini Bapak hanya membahas sedikit sekedar pengetahuan bagi kalian saja. Yang pertama yaitu pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Bagi yang mengerjakannya mendapat pahala, dan yang tidak mengerjakannya tidak mendapatkan dosa. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Nah, macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini ialah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Waktu untuk melaksanakannya yaitu sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Yang kedua adalah sholat Idul Adha, yaitu sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau lebaran haji. Dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Akan tetapi bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha ialah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Kemudian yang ketiga adalah sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Hukumnya yaitu sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari tampak utuh seperti semula. Yang keempat ada sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. Hukum pelaksanaannya yaitu sunnah muakkad. Waktu pengerjaannya mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Yang kelima ada sholat istisqa atau sholat untuk meminta hujan. Sholat sunnah istisqa ialah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk meminta hujan. Nah, ini biasanya ketika terjadi musim kemarau yang sangat panjang, ini dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa. B. Sholat sunnah munfarid atau sendiri. Yang pertama ada sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ini sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Hukum pelaksanaannya sunnah muakkadah dan ghairu muakkad, atau sangat dianjurkan dan cukup dianjurkan. Pelaksanaannya yaitu qobliyah dikerjakan sebelum sholat fardu dan ba'diyah dikerjakan setelah sholat fardu, kecuali di waktu asar tidak ada ba'diyah asar dan di waktu subuh
tidak ada ba'diyah subuh. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat yang disunahkan bagi setiap muslim yang memasuki masjid. Nah, ini bagian dari adab seseorang ketika memasuki masjid. Yang ketiga ada sholat istikharah, yaitu sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Ini hampir sama dengan sholat hajat, namun perbedaannya yaitu sholat istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya, namun masih ragu-ragu atau bingung dalam menentukan pilihannya. Sedangkan sholat hajat sebuah keinginan yang belum kelihatan akhir dan tujuannya. Waktu terbaik dalam pelaksanaannya ialah saat mulai pertengahan malam yang terakhir, sebagaimana waktu sholat tahajud. Nah, ini dianjurkan sebelum tidur ya. Kemudian hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang sedang membutuhkan petunjuk untuk menentukan pilihan. Yang keempat yaitu sholat duha. Nah, pelaksanaannya yaitu pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak atau sekitar pukul 7, atau matahari setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang sholat zuhur. Nah, waktunya ini biasanya setelah kira-kira kurang lebih 20 menit setelah terbit matahari sampai kira-kira kurang lebih 20 menit sebelum waktu zuhur. Sholat duha dapat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan paling banyak ialah 12 rakaat. Nah, sholat duha ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh dilakukan berjamaah, tetapi ada juga yang mengatakan hanya boleh dilakukan sendirian. Nah, kita di sini memilih pendapat yang hanya boleh dilakukan sendirian. Nah, alhamdulillah kita di sekolah senantiasa rutin melaksanakan sholat duha ini di pagi hari sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar. Yang C, sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Itu sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah atau dilakukan sendirian. Yang pertama, sholat tarawih. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan sholat tarawih. Hukum pelaksanaannya yaitu sunnah muakkad. Pelaksanaannya yaitu setelah sholat isya sampai waktu fajar atau sebelum subuh. Dapat dilaksanakan 8 rakaat, 20 rakaat atau 36 rakaat. Nah, perbedaan rakaat ini sebaiknya tidak diperselisihkan, karena yang terpenting umat Islam itu bisa melaksanakannya dengan khusyuk. Yang kedua, sholat witir, yaitu sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Hukumnya sunnah muakkad. Pelaksanaannya setelah sholat isya sampai menjelang fajar atau sebelum subuh. Yang ketiga yaitu sholat tahajud. Nah, hukumnya yaitu sunnah muakkad. Pelaksanaannya sebagian waktu di malam hari. Nah, namun waktu yang terbaiknya yaitu sepertiga malam. Sholat tahajud ini bagian dari qiyamul lail atau sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, salat tasbih, yaitu salat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih.
Sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholatnya. Nah, ini dianjurkan bagi setiap muslim melaksanakannya minimal 1 kali dalam seumur hidupnya. Hikmah melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan dan senantiasa diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu menambah kesempurnaan sholat fardu. Yang ketiga, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang telah diberikan. Dan yang kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Yang terakhir, yang keenam, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin pembahasan dari Bapak sampai di sini saja. Nah, ini ada latihan soal yang kalian bisa kerjakan, yaitu yang pertama, tuliskan salat sunnah yang pernah kamu kerjakan. Ini berapa saja, asalkan jujur ya tulisnya. Kemudian yang kedua, tuliskan salat sunnah yang belum pernah kamu kerjakan. Yang ketiga, tuliskan niat sholat sunnah tarawih dalam bahasa Arab dan artinya. Yang keempat, tuliskan niat sholat sunnah witir 1 rakaat dalam bahasa Arab dan artinya. Nah, latihan soal ini silahkan kalian kerjakan di buku tulis masing-masing, kemudian hasilnya kirimkan ke Bapak. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak macam-macam sholat sunnah yang belum dibahas di video ini. Nah, silahkan kalian pelajari lagi yang belum dibahas di video ini. Kebenaran datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah ini cepat berakhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.